Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, masih dalam muqaddimah bab ke-18 Qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mampu memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang engkau cintai dari kerabat-kerabat engkau. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwasanya hidayah itu terbagi menjadi 4 seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Bada'iul Fawaid. Yang pertama yaitu al-hidayah 'ammah, hidayah yang menyeluruh, yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada semua makhluk yang berkaitan dengan apa yang bermanfaat baginya dan yang berkaitan dengan supaya dirinya mampu menghindar dari apa-apa yang membahayakan dirinya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua makhluknya, seperti yang sudah kita sebutkan, bagaimana semut dalam hidupnya, bagaimana gajah walaupun tubuhnya besar akan tetapi ketika makan hanya rumput dan ilalang saja. Dan semua yang berkaitan dengan apa yang bermanfaat untuk satu makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Hidayah yang kedua, jenis petunjuk yang kedua adalah hidayatud dilala wal bayan wal irsyadi wat ta'rif. Petunjuk yang sifatnya penjelasan, pengetahuan. Dan jenis petunjuk yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, seperti para nabi, para rasul yang mereka menjelaskan kepada para manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para ulama, para ustadz, para dai ketika mereka menjelaskan apa yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu semua hidayatul bayan, petunjuk yang berkaitan dengan penjelasan yang berkaitan dengan kebenaran. Maka itu dimiliki oleh Allah dan dimiliki juga oleh orang-orang yang diberikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk penjelasan. Jenis yang ketiga ini adalah yang menjadi pembahasan untuk bab yang ke-18 ini. Hidayatut taufiq wal ilham, petunjuk supaya seseorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya hatinya tunduk patuh,
terhadap kebenaran yang sampai kepadanya. Maka petunjuk jenis yang ketiga ini mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa untuk memiliki hidayah taufik ini, tidak ada yang bisa. Seperti yang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai dari kerabat-kerabat engkau, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Orang yang dicintai oleh Nabi Abu Talib, orang yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayatnya. Nanti akan kita bahas, hadisnya panjang. Nabi berusaha untuk supaya Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa. Padahal Abu Talib ini adalah orang yang dalam syair-syairnya menyatakan bahwasanya apa yang dibawa oleh putraku yakni Muhammad hak, kebenaran, tidak ada yang salah. Jadi keyakinan dia, bagaimana perbuatan Abu Talib menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu di atas kebenaran. Dakwah tauhid itu dakwah yang benar, tinggal apa sisanya? Ikrar saja. Akan tapi Abu Talib tidak mau menyelisihi tradisi dan agama nenek moyangnya, maka dia mati di atas kekufuran. Padahal Nabi berusaha dengan semaksimal mungkin, tidak bisa. Hidayah milik Allah. Akan tetapi orang-orang yang tidak ada kekerabatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak kenal sama sekali, mereka hatinya dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan Nabi dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan Nabi tampak bersusah payah menjelaskan kepadanya tentang apa itu la ilaha illallah. Seperti siapa? Seperti Suhaib Ar-Rumi, tidak ada kekerabatan sama sekali. Seperti Salman Al-Farisi, orang jauh, orang dari Persia, muter dia mencari kebenaran. Dari Persia, Asbahan, kemudian ke Syam, dari Syam sampai jadi orang merdeka, kemudian jadi budak belian sampai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga siapa? Abdullah bin Mas'ud, bukan orang Quraisy. Bahkan beliau ini termasuk orang-orang lemah, pengembala kambing. Akan tapi dengan sekali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengembala kambing dan Nabi dan Abu Bakar minta susu, karena kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu apabila melihat pengembala kambing dan dia memegang kembalaan yang banyak, ketika minta susu bukan suatu yang aib, dan itu lumrah, bukan termasuk meminta-minta. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada. Saya tidak punya yang kambing betina yang siap untuk diperah. Kata Nabi, yang tidak siap sini kasih. Kemudian diperah susunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu beriman. Abu Dzar Al-Ghifari, ini orang jauh dari kota Mekah. Begitu mendengar adanya seorang yang mengatakan dirinya seorang utusan Allah, Abu Dzar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menuju kota Mekah secara diam-diam. Duduk di kota Mekah sampai memperhatikan mana ini yang namanya Muhammad. Tidak ada yang menjamunya, tidak ada yang menerima kedatangannya, sendiri dia. Beberapa lama tidak makan sedikit pun, hanya minum zam-zam saja. Jadi tidak makan beberapa lama, bukan diet, bukan. Emang tidak ada yang dimakan, tidak ada yang menjamunya, minumnya zam-zam terus. Antum kira bakalan kurus? Enggak, nambah gemuk. Sampai dia datang ke Nabi itu sampai rada gemuk. Karena apa? Minum zam-zam saja, tidak makan sama sekali, hanya minum zam-zam saja.
Kemudian bertemu dengan Nabi mengucapkan salam. Dan Nabi mengatakan, dari mana engkau mengetahui salam? Akhirnya memeluk Islam. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Nabi SAW secara kekerabatan. Akan tetapi yang berkaitan dengan hidayah taufik, pengamalan terhadap kebenaran yang datang kepada seseorang, itu mutlak Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya, Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Petunjuk yang keempat yang sudah kita bahas adalah hidayah di akhirat kelak, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada penghuni surga supaya mereka masuk surga dan menempati posisi mereka di surga. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk juga kepada penghuni api neraka untuk mereka masuk ke dalam api neraka, dan dalil-dalilnya sudah kita bahas semua. Adapun yang berkaitan dengan kaidah-kaidah di dalam ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan hidayah, yang pertama, bahwasanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Sehingga dari kaidah yang pertama ini, bahwasanya petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin orang-orang yang mereka berada di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah dari Allah. Tidak mungkin seorang mendapatkan hidayah kecuali melalui Allah, karena hidayah itu di tangan Allah, milik Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Sehingga seseorang tidak mungkin mendapatkan hidayah kecuali dari Allah. Mau apa yang dia kerjakan, apa yang dia pelajari, apa yang dia lakukan dari riyadhah kebatinan misalnya, ataupun bagaimana dia begadang, atau bagaimana dia lapar dalam rangka untuk mendapatkan petunjuk, maka petunjuk itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang meyakini bahwasanya petunjuk itu didapat dari selain Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih yang berkaitan dengan petunjuk hati, maka dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Karena petunjuk ini yang berkaitan dengan pengaturan alam semesta, maka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Man yahdillahu fala mudillalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu memalingkan orang tersebut dari petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Mau bagaimanapun, apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan seseorang mendapatkan hidayah, maka tidak ada yang mampu memalingkan orang tersebut dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah palingkan dari hidayah, dari petunjuk, maka tidak ada yang mampu memberikan kepadanya hidayah. Tidak ada. Mau dia siapa, mau dia apapun yang dilakukan, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan orang tersebut tidak mendapatkan hidayah, maka tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila hal ini ada di dalam hati kita, maka apabila kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, maka kita senantiasa bersahaja
Tawadhu, berdoa senantiasa kepada Allah, ya Allah, tetapkanlah aku di atas hidayah-Mu. Ya Allah, berikanlah aku hidayah dari-Mu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, saya meminta kepadamu hidayah, maka kita harus lebih banyak lagi untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayah untuk senantiasa berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Bersahaja di hadapan Allah dan bersahaja di hadapan manusia. Dan kita senantiasa meyakini bahwasanya kita bukanlah yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita lakukan, mau orang-orang melakukan kemaksiatan atau apapun, kita tidak pernah menganggap remeh orang-orang yang ada di hadapan kita. Karena apabila mereka diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti lebih baik daripada kita. Dan kita kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala akan terjerumus terhadap hal yang sama, bahkan lebih parah daripada orang-orang yang kita lihat. Sehingga ini harus ada di hati kita, bahwasanya hidayah ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Yunus ayat yang ke-25, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada hamba-hambanya untuk mereka masuk ke dalam kampung yang penuh keselamatan, yaitu surga. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru hamba-hambanya untuk mereka masuk ke dalam surga. Surga dinamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Darussalam, tempat negeri yang di dalamnya keselamatan, karena orang-orang yang ada di dalamnya mereka selamat, ataupun surga tersebut akanlah selamat dari segala kekurangan ataupun aib. Dan surga dikatakan sebagai Darussalam karena kesempurnaan nikmat-nikmatnya dan kelanggengan nikmat-nikmatnya abadi. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dalamnya, dan di dalamnya terdapat kebaikan dari semua sisi dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada hamba-hambanya supaya mereka berusaha untuk masuk ke dalam surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan hal tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan bahwasanya yang berkaitan dengan hidayah, petunjuk untuk orang-orang menempuh ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih yang berkaitan dengan hidayah, mengenai petunjuk. Siapa dari hamba-hambanya yang layak untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan hidayah. Dan ini murni kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, menghususkan rahmat-rahmatnya kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan itu semua adalah keadilan yang Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesuai dengan hikmah yang terkandung di dalam semua apa yang telah diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam surat Yunus ini Allah katakan, wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk ke jalan yang lurus kepada siapa-siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sehingga yang berkaitan dengan hidayah ini, seperti yang saya sebutkan, cabang dari pembahasan seseorang
ketika membahas tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan al-khalq, penciptaan, tidak ada yang mampu menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Al-mulk, kekuasaan, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyertai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mengatur alam semesta ini, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga yang berkaitan dengan hidayah, maka tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Murni milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 78, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanku, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepadaku. Artinya Allah Subhanahu wa taala esa dalam memberikan nikmat penciptaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak ada yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakanku, kata Nabi Ibrahim, maka Allah lah yang telah memberikan petunjuk, kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam sangatlah kokoh di atas tauhid, di atas hanifah, jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah kegelapan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi muka bumi. Sehingga pada saat itu seluruh manusia dalam keadaan syirik kepada Allah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hanya beberapa orang saja, di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salam, dua istrinya, dan kemudian Lut ponakannya Nabi Ibrahim. Selainnya tidak ada yang beriman kepada Allah, tidak ada yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim mengatakan ini murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanku. Kemudian apabila kita perhatikan surat Yunus ayat 34, Allah Subhanahu wa taala membandingkan penciptaan yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan dengan hidayah, yang penciptaan dan hidayah tersebut tidaklah akan mampu dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yunus ayat 34, Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu fa anna tu'fakun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu dan sesembahan-sesembahan. Apakah sesembahan-sesembahan tersebut berhak untuk disembah dan dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala? Hal min syurakaikum, adakah di antara sekutu-sekutu yang kalian sembah, man yabda'ul khalqa, yang mereka mampu untuk memulai penciptaan, thumma yu'iduhu, kemudian mereka mengembalikan penciptaan tersebut setelah penciptaan tersebut rusak dan binasa. Adakah di antara sesembahan-sesembahan tersebut yang mampu melakukan hal tersebut? Ini pertanyaan
yang pertanyaan tersebut maknanya mengingkari. Tidak ada yang bisa di antara sekutu-sekutu tersebut untuk mereka melakukan penciptaan, bahkan memulai untuk melakukan penciptaan. Apapun yang telah mereka lakukan tidak akan mampu. Lebih-lebih untuk mengulangi penciptaan tersebut, maka tidak akan mampu. Sehingga ini menunjukkan kelemahan dari sekutu-sekutu tersebut, sehingga mereka tidak layak untuk disembah dan dijadikan tandingan untuk selain Allah. Kemudian Allah katakan, Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Katakanlah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memulai penciptaan, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikannya. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala melakukan itu semua tanpa ada yang menyertai Allah, tanpa ada yang membantu Allah subhanahu wa ta'ala, fa anna tu'fakun, maka bagaimana kalian memalingkan ibadah-ibadah tersebut? Artinya, kenapa kalian memalingkan ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kalian palingkan ibadah tersebut kepada yang tidak mampu menciptakan apapun juga ataupun sedikit pun juga. Seharusnya ibadah tersebut diberikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat sesudahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, apakah sekutu-sekutu yang kalian jadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala layak untuk diibadahi? Apakah di antara sekutu-sekutu tersebut man yahdi ilal haq, ada yang mampu memberikan petunjuk kepada kebenaran? Maka Allah katakan, Qulillahu yahdi lil haq. Katakanlah, sesungguhnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikan petunjuk, baik itu petunjuk penjelasan ataupun petunjuk yang sifatnya petunjuk taufik, yang menjadikan seseorang mampu untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Qulillahu yahdi lil haq. Katakanlah, hanya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kebenaran. Afaman yahdi ilal haq ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda fama lakum kaifa tahkumun. Katakanlah, maka Allah katakan, maka manakah yang lebih berhak untuk diikuti? Tuhan Allah Tuhan yang membimbing kepada kebenaran, ataukah yang kalian jadikan tandingan yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu untuk dibimbing? Jangankan untuk membimbing, untuk kemana-mana saja harus dibimbing. Paham enggak? Sesembahan-sesembahan selain Allah, jangankan untuk membimbing, untuk kemana-mana saja harus diangkat, harus dibopong. Mau ke kanannya dibawa ke kanan, mau ke kiri ya dibawa ke kiri. Apakah seperti ini kalian jadikan sesembahan untuk, dan kalian jadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, baik yang berkaitan dengan penjelasan ataupun taufik yang berkaitan dengan hati hamba-hambanya. Kaifa tahkumun, bagaimanakah kalian mengambil keputusan sehingga menjadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak berhak untuk memberikan petunjuk. Kemudian yang berkaitan dengan poin yang kedua, yang berkaitan dengan kaidah yang kedua. Kalau kaidah yang pertama, hidayah itu mutlak milik Allah.
Hidayah, kaidah yang kedua, bahwasanya hidayah, petunjuk murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga yang berkaitan dengan siapa yang mendapatkan hidayah dan petunjuk itu kembali kepada karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada sekutu yang mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu memaksa Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita di medsos terkadang kita mendapatkan ada yang mengatakan karena si fulan orang lain mendapatkan hidayah. Bahkan ada si fulan yang mampu membentak malaikat ini supaya ini dan itu. Maka tidak ada yang mampu untuk merubah ketentuan Allah yang berkaitan dengan siapa yang mendapatkan petunjuk, kecuali itu semua murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala, tidak petunjuk itu Allah berikan yang sifatnya karena seseorang telah melakukan ini dan itu, tidak. Bukan karena timbal balik, bukan karena barter, tidak. Tidak karena seorang melakukan sesuatu amalan kemudian dia berhak atas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, tidak. Hidayah ini murni milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam surat Al-Baqarah ayat 105 Allah katakan yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, yang memiliki karunia yang sangat besar. Kaidah yang ketiga, kalau yang pertama hidayah itu milik Allah, yang kedua hidayah itu murni karunia dan pemberian dari Allah, yang ketiga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sifatnya karunia, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, maka itu semua kembali kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana, Allah Maha Hakim, tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah dari Allah, siapa yang sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alim, Allah mengetahui siapa yang layak. Allahu Hakim, hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tempelkan kepada zatnya memiliki konsekuensi. Allah Subhanahu wa taala sangatlah bijak sekali siapa yang mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah memalingkan hidayah dari seorang hamba, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala zalim, tidak. Allah mengetahui hati orang ini layak mendapatkan hidayah ataukah tidak, bersyukur ataukah tidak ketika mendapatkan karunia petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat ke-53 Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu alaihim min bainina.
Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Dan demikianlah kami jadikan fitnah sebagian dengan sebagian yang lain, sehingga mereka berkata, ahaula'i mannallahu alaihim min bainina. Apakah mereka itu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala di antara kita? Ayat ini membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang fakir. Karena pengikutnya para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian besar adalah para fuqara, orang-orang lemah, orang-orang yang dianggap hina, dia tidak memiliki kedudukan sama sekali di mata orang-orang jahiliyah, seperti Bilal, seperti keluarganya Yasir, seperti Suhaib, seperti Abdullah bin Mas'ud. Mereka adalah orang-orang yang dianggap biasa-biasa saja. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang-orang yang lemah di antara mereka, maka orang-orang yang mereka secara garis keturunan adalah memiliki garis keturunan yang tinggi, mereka dianggap orang mulia, dan dari sisi harta juga mereka dianggap sebagai orang yang kaya raya. Maka mereka berkata satu dengan yang lain dengan mengatakan, ahaula'i mannallahu alaihim min bainina. Apakah mereka orang-orang fuqara, orang-orang lemah, mendapatkan hidayah, mendapatkan karunia di antara kita? Kita tidak mendapatkan petunjuk, tidak beriman, kemudian kita dianggap sesat. Sedangkan orang-orang lemah, mereka beriman, orang-orang fakir, mereka beriman, kemudian mereka apakah layak untuk mendapatkan petunjuk sedangkan kita tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala balas omongan mereka. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya yang mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya ketika mereka membahas hidayah yang berkaitan dengan orang-orang yang lemah dan tidak ada pada diri-diri mereka, Allah katakan Allah lah yang paling tahu siapa yang bersyukur terhadap karunia-karunia Allah, termasuk karunia petunjuk, karunia hidayah, yang mereka ketika mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan petunjuk, mengikrarkan dengan lisan-lisan mereka. Dan mereka pun mengamalkan ketika mendapatkan hidayah sesuai dengan konsekuensi, sehingga mereka senantiasa beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala meletakkan keutamaannya kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui bahwasanya mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan karunia petunjuk kepada mereka-mereka yang tidak pantas untuk mendapatkan petunjuk tersebut, yaitu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 3 poin ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketiga-tiganya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Ini surat berapa? Surat Al-Qamar. Ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun."
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta terhadap keimanan dan menghiasi keimanan tersebut di hati-hati kalian dan menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, dosa-dosa besar dan kemaksiatan. Maka potongan ayat yang pertama ini yang saya bacakan menunjukkan bahwasanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga orang-orang sesat, orang-orang yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang dihiasi bagi hati-hati mereka kekufuran, kemaksiatan dan dosa-dosa besar, sehingga mereka asik dan bangga bahkan candu terhadap kemaksiatan dan dosa-dosa besar, bahkan kekufuran dan kemunafikan, bahkan lebih dari itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika orang-orang yang beriman hatinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sehingga condong kepada keimanan dan senantiasa cinta kepada keimanan dan membenci kekufuran, dosa-dosa besar dan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika humur rasyidun, merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmu-ilmu mereka adalah ilmu-ilmu yang benar dan amalan-amalan mereka pun sesuai dengan ilmu yang mereka ketahui, dan kemudian mereka senantiasa istiqamah di jalan agama yang lurus dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humur rasyidun, mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-8, fadlan minallahi wa ni'mah. Itu semua ketika seseorang senantiasa berada di jalan yang lurus, istiqamah di jalan yang lurus, dan senantiasa beramal dengan amal yang saleh, maka Allah katakan apa? Fadlan minallahi wa ni'mah. Itu karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika orang-orang berada di atas ketaatan, keimanan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan kaidah yang ketiga, apa kaidah yang ketiga? Bahwasanya petunjuk itu sesuai dengan ilmunya Allah, sesuai dengan hikmahnya Allah. Siapa yang layak mendapatkan petunjuk dari Allah? Allah lah yang mengetahuinya. Siapakah yang ketika mendapatkan karunia petunjuk dari Allah dia bersyukur, maka Allah mengetahuinya. Allah tutup ayat ini, wallahu alimun hakim. Allah mengetahui siapa-siapa yang ketika mendapatkan petunjuk, hidayah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa-siapa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang keempat, bahwasanya hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya terbagi menjadi dua macam, atau ada dua sisi. Yang pertama adalah hidayah tersebut dimulai dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan ilmunya, memberikan hidayah, memulai hidayah tersebut diberikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati yang siapa Allah kehendaki, kemudian orang tersebut berada di atas hidayah,
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-An'am ayat 122, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Adakah ataukah yang hatinya telah mati, hatinya mati dengan kegelapan kekufuran, dengan kegelapan kejahilan dan kemaksiatan kepada Allah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ahyainahu, maka kami hidupkan hatinya dengan cahaya ilmu, dengan cahaya keimanan, dengan cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamshi bihi fin nas, maka dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berjalan di antara manusia dengan dia mengetahui tentang perkara-perkaranya. Dia berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mengetahui mana yang hak, maka lebih mengutamakan yang hak tersebut, dan mana yang batil, sehingga dengan yang hak dia berusaha untuk mengamalkannya, sedangkan yang batil, kemaksiatan kepada Allah, dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, menjadikan dia menjauh dari apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dari sisi yang kedua, yaitu hidayah yang berkelanjutan. Artinya, siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hatinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di dalam hatinya cahaya dan basirah, kemudian dia beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia senantiasa berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya, bahwasanya orang tersebut akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya petunjuk ke kebaikan-kebaikan berikutnya. Sehingga siapa yang berada di dalam hidayah, kemudian dia mengamalkan hidayah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala antarkan dia dengan dia melakukan hidayah, amalan-amalan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Sebaliknya, ketika seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengetahui petunjuk tersebut, kemudian dia berpaling dari hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan darinya. Bisa jadi berpalingnya dengan perkara-perkara yang kecil, kemudian perkara-perkara yang kecil yang sifatnya pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya senantiasa berada di dalam hatinya, maka pembangkangan tersebut menampiknya dia dari cahaya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memalingkan dia dari petunjuk yang telah dia itu berada di dalamnya dan di atasnya, maka bisa mencapai kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan yang berkaitan bahwasanya hidayah itu apabila seorang mengamalkan hidayah akan mengantarkan orang tersebut ke dalam hidayah yang lain. Dalam surat Muhammad ayat 17, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Siapa yang dia berada di dalam hidayah, di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mengamalkan hidayah tersebut sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zadahum hudan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dia di atas hidayah tersebut, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan dia di atas hidayah, wa atahum taqwahum,
dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ketakwaan yang lain. Artinya orang-orang yang beramal saleh, melaksanakan ilmu yang sampai kepada dia, kemudian dia amalkan ilmu tersebut, maka Allah janjikan kepadanya untuk ia mendapatkan dua hal. Yang pertama, ilmu bermanfaat Allah berikan kepadanya. Allah berikan kepadanya ilmu yang dengannya dia makin mengenal Allah, makin takut kepada Allah. Wa taqwahum, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya taufik supaya dia makin beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal ayat 29, Allah katakan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, mengamalkan petunjuk yang sampai kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian furqan, yang dengannya kalian membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 sampai 71, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, amalkan petunjuk yang kalian ketahui dalam rangka takut kepada Allah dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya amalan-amalan kalian menjadi amal-amal yang saleh, yang amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan yang berikutnya pun kalian mendapatkan predikat dengan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Lail ayat 5 dan 6 Allah katakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang memberikan dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala, dan dia membenarkan janji dari Allah Subhanahu wa taala akan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain. Jadi poin yang kedua dari kaidah yang keempat, siapa yang mengamalkan hidayah yang sampai kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan dia di atas hidayah tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan hidayahnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia untuk lebih mudah melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Adapun ketika seorang berpaling dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika seorang telah mengetahui kebenaran, kemudian dia berpaling dari kebenaran tersebut, azaghallahu qulubahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi diawali dengan kemaksiatan yang kecil, kemudian naik levelnya menuju kemaksiatan, dosa-dosa besar. Kemudian dosa-dosa besar adalah langkah awal seseorang untuk masuk ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada esok hari kita akan bahas tentang kiat-kiat untuk kita senantiasa berada di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pertemuan kali ini adalah kaidah-kaidah, adapun esok hari insyaallah akan kita bahas tentang berapa hal yang dengannya kita berada di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.